wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, silakan pimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita baca doa. Baca doa mulai. Baik, Ibu akan mengambil absen. Sebelumnya, adakah teman-teman Anda yang tidak hadir pada hari ini? Tidak. Baik, berarti hadir semuanya. Baik, pelajaran kita sekarang materinya tentang sel. Yang mana dalam pelajaran sel ini, tujuan pembelajarannya yaitu siswa itu mampu mengetahui tentang pengertian sel. Yang kedua, siswa itu mengetahui komponen kimia penyusun sel. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui struktur dan fungsi sel. Yang keempat, siswa mampu untuk mengetahui perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang kelima, siswa itu mampu untuk mengetahui proses yang digunakan yang terjadi di dalam sel sebagai unit terkecil pembentuk makhluk hidup. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang sel. Sel merupakan unit terkecil membentuk makhluk hidup. Dan adapun komponen kimia penyusun sel. Jadi pertama, unsur makro. Yang kedua, unsur mikro. Yang ketiga, senyawa organik terdiri dari asam amino dan nukleotida. Yang keempat, ada senyawa anorganik. Terdiri dari air, garam, dan gas. Dan adapun organel-organel yang terdapat dalam sel, yang pertama nukleus atau inti sel. Yang kedua, retikulum, endoplasma atau RE. Yang ketiga, ribosom. Yang keempat, badan Golgi. Yang kelima, lisosom. Keenam, badan mikro. Yang ketujuh, mitokondria. Baiklah, Ibu akan menjelaskan pelajaran tentang sel, yang mana sel itu adalah unit terkecil membentuk makhluk hidup. Dan adapun komponen kimia penyusun sel terdiri dari pertama unsur makro, kedua unsur mikro, dan ketiga senyawa anorganik terdiri dari asam amino dan nukleotida. Yang keempat, senyawa anorganik terdiri dari air, garam, dan gas. Nah, yang pada unsur makro ini adalah unsur yang terbesar penyusun sel, sedangkan unsur mikro ini adalah jumlahnya yang sangat sedikit. Baiklah, dalam pelajaran sel ini, Ibu akan membentuk ananda menjadi 3 kelompok. Baik, Ibu akan menyebutkan nama kelompoknya. Kelompok pertama, Dana Taufik Fahri. Kelompok kedua, Diva Farel ini. Ketiga, kelompok 3, Ami, Indah, dan Akmal.
Silakan Anda semua untuk duduk pada kelompoknya masing-masing. Baiklah, Ibu akan membagi tugas. Dan ini adalah number hand yang akan kalian pakai. Sudah selesai? Sudah. Baik, silakan Ananda diskusikan dengan teman kelompok untuk memberikan pendapat atas tugas yang Ibu berikan. Ibu beri waktu 10 menit. Silakan dimulai. Silakan masing-masing perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Yang pertama, Ibu akan panggil pada kelompok 3, nomor hand 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. Baiklah, saya akan jelaskan proses dalam sel. 1. Mekanisme transport melalui membran perpindahan molekul atau ion yang melewati membran ada dua macam, yaitu 1. Transport pasif, 2. Transport aktif. 2. Sintesis protein dalam sel adalah proses penerjemahan gen menjadi urutan asam amino yang akan disintesis menjadi polipeptid atau protein. Sintesis protein berlangsung di ribosom. 3. Reproduksi sel merupakan proses penggandaan materi genetik DNA yang terdapat di dalam nukleus yang menghasilkan sel anakan yang memiliki materi genetik yang identik. Reproduksi sel terjadi karena peristiwa pembelahan secara mitosis. Tahap pembelahan mitosis: profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk kelompok 1, Ibu panggil nomor Henry untuk menampilkan hasil diskusinya ke depan. Baiklah, saya akan menjelaskan struktur dan fungsi sel. Sel terbagi menjadi dua kelompok yang utama, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama, sel prokariotik terdiri dari dinding sel berfungsi memberi bentuk sel yang tetap karena sifatnya yang kaku sebagai pelindung. Membran plasma berfungsi sebagai pelindung molekuler sel. Nukleus merupakan tempat DNA yang sel terletak atau tidak terselubung membran. Organel merupakan tempat berlangsungnya sintesa protein. Flagella merupakan organel lokomosi atau penggerakan beberapa jenis bakteri. Pili atau Fimbriae berfungsi untuk tempat pelekatkan diri pada jaringan hewan ataupun tumbuhan. Yang kedua, sel eukariotik terdiri dari membran sel berfungsi mengatur keluar masuknya zat dari sel ke dalam sel. Nukleus atau inti sel berfungsi mensintesis RNA.
Sitoplasma meliputi isi sel di luar inti sel, terdiri dari cairan yang disebut sitosol. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya untuk kelompok kedua, nomor Hentu untuk menjelaskan hasil diskusi. Baiklah, saya akan menjelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. 1. Sel hewan. Ukuran sel hewan lebih kecil dari sel tumbuhan. Tidak memiliki plastik keloplast. Tidak memiliki dinding sel. Memiliki lisosom. Memiliki sentrosom. Mempunyai bentuk tidak tetap. Tidak memiliki vakuola. Kedua, sel tumbuhan. Ukuran sel tumbuhan lebih besar dari sel hewan. Umumnya memiliki lisosom, tidak memiliki sentrosom, mempunyai bentuk yang tetap, memiliki vakuola ukuran besar dan biasanya berjumlah banyak. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya adakah yang dapat menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini? Saya Bu, ya, benar, dipersilakan. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini. Struktur sel. Sel terbagi menjadi dua kelompok, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Dan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Bioproses yang berlangsung di dalam sel merupakan mekanisme transport melalui membran. Dan tahap pembelahannya terjadi tahap pembelahan mitosis. Tahapnya profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. Sekian diskusi dari saya. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil diskusi kita hari ini. Ibu akan menyimpulkan atau mempertegaskan kembali materi kita pada hari ini, yang mana struktur dan fungsi sel itu dibagi menjadi dua komponen utama. Yang pertama, sel prokariotik dan sel eukariotik. Dan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Dan bioproses dalam sel itu, bioproses yang berlangsung di dalam sel merupakan mekanisme yang melalui membran. Dan tahap pembelahan